Karena gini, sebenarnya kan banyak nih orang-orang baik, tapi orang-orang baik ini tuh cuma diam aja. Dia nggak membuat konten positif. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kedatangan tamu lagi dan yang sekarang hadir adalah perwakilan mahasiswa. Hidup mahasiswa ya? Hidup mahasiswa. Ya, karena ini masih mahasiswa ya? Masih. Oh ya, belum lulus kan? Belum. Kapan mau lulus deh? Insya Allah September wisuda. Oh, ngejarin ya? Iya, ngejar. Tapi kalau masih corona gimana? Itu sih yang saya sebenarnya masih bingung gitu. Cuman yang saya tahu dari kampus kan nanti Sudah online? ya sedih banget sih. Kok sedih? Ya maksudnya udah 4 tahun kuliah gitu kan. Nggak bisa rame. Iya, maksudnya atmosfernya kan nggak kerasa. Tapi kan force major jadi Iya, ya kan nggak apa-apa. dimaklumi aja kan. Bener. Oke, belum kenalan ini sama Iya. tamunya udah ngobrol aja. Udah bahas corona. Udah bahas corona ya. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Reka Ladina Sakila, biasa dipanggil Reka. Saya masih mahasiswi S1 Keperawatan angkatan 2016. 2016. Iya. Hobinya apa, Reka? Hobinya ini umum banget sih. Apa aja? Membaca dan menulis. Ini hobi dari SD ya? Iya. Ya kan? Guru-guru Maksudnya, kan gitu kan? iya gitu banget gitu ya. Tapi emang bener sih itu. Membaca dan menulis. Iya, membaca dan menulis. Kenapa suka hobi itu? Karena ketika saya membaca kayak ngerasa nyaman aja. Masa sih? Iya bener. Tapi beda sih kalau misalnya yang dibaca buku pelajaran langsung ngantuk. Oh gitu ya? Jadi apa yang suka kamu baca? Bacanya kalau sekarang lebih ke buku-buku self improvement gitu. Oh, yang bisa ngembang-ngembangin diri Iya ya? bener. Buku- Kalau novel-novel sekarang udah enggak. Kurang? Enggak. Dulu Iya. Oke. Namanya suka zaman dulu kan masih kecil, masih suka berimajinasi. masih labil-labil Iya. gitu ya? Masih remaja. Oke, buku-buku motivasi yang gimana yang paling disuka? Ada nggak? Banyak sih. Kebetulan mereka sebenarnya suka baca biografi-biografi gitu. Orang-orang sukses. Itu kan karena kisah nyata kan. Kamu suka baca begitu? Suka. Masa? Iya. Kok orang yang lain tuh nggak suka semua ya? Kan Ya, banyak yang nggak suka kan? Iya sih, iya. Bukan iya. nggak suka juga sih maksudnya? Nggak tertarik. Nggak tertarik, betul. Kenapa kamu suka yang begitu? Pertama sih mereka harus suka dulu sama orangnya. Kalau Oh, sudah gitu. kalau sudah suka sama orangnya kan suka tuh baca kisahnya kenapa sih dia bisa jadi kayak gitu. Oke, kasih satu dong contoh. Contoh Buku apa yang ini aja sih yang relate sama apa ya? Problematika anak muda zaman sekarang. boleh. Yang mereka suka itu dari Gita Saf. Kita Safitri. Ya. YouTuber ya. Iya benar. Content creator. Saya ngikutin juga dia. Nah, ya kan? Nah, itu sih yang salah satu mereka suka juga sama apa ya? Apa yang membuat mereka suka Gita? Kenapa suka? Awalnya tuh pertama kali ngeliat di YouTube video dia kan tentang sharing apa nih? Dia kuliah di Jerman gitu ya. Oh, oke. Nah, itu mereka pertama biasa aja sering mereka lewatin, malah videonya sering muncul tapi nggak ditonton kayak Oh, gitu. oke. Nah, ternyata pas sudah mereka tonton dari dia sharing-sharing di videonya itu, mereka banyak dapat insight baru-baru. Salah satu contohnya itu Ya, dia itu sesimpel kenapa dia tuh pengen jadi YouTuber, dia ngelihat konten di YouTube itu banyak yang kurang lah dari Segi isi. Oh, oke. Jadi banyak sembarangan gitu. Iya, maksudnya yang viral-viral tuh yang banyak. Kurang mutu gitu. Iya, bener. Auto ya langsung. Iya. Terus Nah, jadi sesimpel itu dia ngelihat di YouTube itu banyak isinya, Resah dia ya? ngeresah. Dari keresahan dia ngelihat video di YouTube itu banyak yang kayak gitu kontennya, ya dia pengen buat konten positif, sesimpel itu. terus kamu tertarik? Ya tertarik karena keinginan dia yang pengen kayak gitu kan. Maksudnya anak-anak muda itu jangan terlalu terbuai lah sama yang kayak gitu yang viral, terus itu konten-konten yang pasti yang Ya itu kenapa bisa viral ya? Hah? Kenapa? Padahal kan Itu pasti mereka pasti ngalamin kan. Maksudnya kalau viral-viral kayak gitu apalagi yang judul-judulnya yang aneh-aneh itu pasti ditonton. kadang kan isinya ya nggak mutu-mutu banget juga Iya, gitu. Tapi itu- viral gitu. Tapi sesimpel ini karena penasaran. Itu doang. Karena rasa penasaran kan.
kita tuh akhirnya ngeklik buat nonton, ya kan? Oke. Nah, mungkin sesimpel itu. Nah, terus itu kenapa mereka tertarik? Dia benar-benar mendalamin banget kuliah dia di Jerman. Walaupun kuliahnya lama banget kan 7 tahun. Oke. Maksudnya kan kalau secara Nggak apa-apa, tapi kalau di Jerman 7 tahun Iya, mah nah. seneng aja. Kalau di Jerman kan memang ini kan rata-rata mahasiswanya lama kuliahnya. Tapi mereka pengalamannya itu yang Banyak. mereka banyak. Nggak cuma sekedar lulus doang. Jadi kamu mau kayak Gita Savitri juga? Iya, maksudnya share-share hal-hal yang positif. Karena kayak gini, karena di dunia media sosial itu udah penuh nih sama konten-konten yang negatif. Jadi kalau Masa sih? menurut mereka, karena gini, sebenarnya kan banyak nih orang-orang baik, tapi orang-orang baik ini tuh cuma diam aja. Dia nggak membuat konten positif. Jadi ya udah dimulai dari kita aja yang Sedangkan banyak mencoba. banyak orang yang negatif bikin konten gitu. Iya, malah bikin konten. Orang-orang baik ini cuman ya berkomentar aja, tapi nggak buat gitu. Oh, gitu. Sesimpel itu. Oke. Jadi kamu setuju dengan itu? Setuju. Jadi mereka mulai bikin konten-konten juga. Iya, walaupun maksudnya gak usah lah dilihat dari viewersnya berapa. Oke. Ya walaupun itu manusiawi sih, Iya. kalau kita ngeliat kayak gitu Pasti kan. kepengen kan? Pasti viewersnya kepengen. banyak. Cuman Tapi ya udah. At least kamu buat kan? Iya buat. Gitu. Gimana respon teman-teman pas lihat Kak Reka bikin konten-konten positif gitu? Ada yang komen nggak sih? Pastinya, maksudnya kalau yang support ada. Cuman pasti yang kayak Haters ada juga nggak? nggak sampai hater sih. Nggak tahu sih ya kalau di Tapi belakang. kritik yang agak-agak pedes gitu ada. Nggak sampai pedes banget sih. Palingan cuman kayak misalnya di kelas suka diolok aja. Misalnya tiba-tiba di layar di kelas ditampilin gitu YouTube mereka terus nonton nih video Reka, video dia masak gitu kayak gitu kan jadinya malu kan Malu sebenarnya. ya, gitu. Cuman ya udahlah, Oke. wajar. Ya? Kenapa kamu mau buat begitu sementara kebanyakan anak di usia Reka itu nggak ngebuat gitu? Pernah ngerasa nggak sih? Iya pastinya. Kenapa bisa? Ya itu karena mereka ngerasa ya. Ini berdasarkan dari apa yang mereka rasain. Mungkin mereka itu kurang motivasi. Terus itu pasti alasannya karena mager. Maksudnya ngapain sih aku capek-capek bikin kayak gini? Pernah ada yang ngomong gitu nggak sih? Ada. Curhat-curhat gitu. Pasti ada. Oke. Gimana cara menanggulanginya itu? Nanggulanginya supaya mereka mau gitu ya. Kalau Reka deh, ngondisikan diri Reka sendiri. Kalau mereka sih ya kenapa mereka nih alasannya termotivasi gitu ya buat konten kayak gitu. Sesimpel mereka tuh ngelihat yang seusia mereka juga dia tuh udah hebat banget. Maksudnya banyak hal yang dia lakuin di usianya yang dia muda. Nah, jadi mereka pengen juga kayak gitu. Kamu umur berapa sih Reka? 21 tahun. Wah, kita kurang lebih aja. Oh masa? Iya, lebih 6 tahun. Lumayan Oke, lah. lumayan lah. 21 ya? Iya 21. Sudah banyak orang di luar sana yang bikin konten-konten juga. Iya. Oke. Ada lagi? Nah jadi itu sih kita ngelihat orang yang seusia kita. Udah banyak. Maksudnya dia ngelakuin banyak hal gitu. Mungkin teman-teman yang kurang termotivasi itu mereka cuman belum ngelihat aja gitu. Oh, mungkin karena kurang Iya, kurang menonton atau membaca yang terpapar juga ya, mungkin. konten-konten yang bagus gitu kan. Karena kan kebanyakan kontennya kan yang ya kalaupun enggak negatif ya manfaatnya kurang juga Iya, gitu kurang kan. sih. Gitu. Receh-receh lah. Receh ya Iya, bahasanya. receh. Tapi receh asal lucu tuh cepet. Iya benar, mereka suka juga sih yang kayak gitu. Nggak masalah, kan setiap kita pasti butuh yang Oke. lucu-lucu. Tapi gitu. jangan juga kebanyakan Iya. yang kayak gitu terus. yang ya. berlebihan itu nggak Baik. bagus. Wah. Oke, tadi kamu bilang suka membaca dan suka menulis. Oke. Sudah berarti udah nerbitin buku-buku dong. Pernah nggak sih nerbitin? Beberapa aja dan itu sekarang mereka masih antologi buku. Oke. Jadi kamu ini penulis dong. Ya bisa dibilang. Oke, udah ada berapa buku sih yang ditulis? Nah, alhamdulillah kan baru aja nih kemarin buku antologi Reka terbit. Itu buku yang ketiga. Oh, berarti yang pertama ada, kedua ada. Ada. Pertama itu tentang bulan Ramadan. bulan Ramadan. Tahun berapa tuh kamu nulis? Itu tahun 2017. 2017. Ya. Terus buku kedua itu tentang Reka menceritakan Reka kenapa sih suka nulis, terus itu perjuangan Reka akhirnya bisa nerbitin buku. Jadi cerita buku kedua itu menceritakan kisah Reka di buku yang pertama. Sesedih apa emang supaya bisa terbit? Sedih banget ya. Perlu perjuangan juga ya kalau mau nerbitkan. Kan Reka berapa kali ikut Ditolak. Ya. Ya itu Pak. Oke, apa sih ceritanya? Nah, jadi awalnya bisa nerbitkan buku pertama tuh dan how do you feel? Seberapa senang sih ketika terbit banget yang pertama? Iya, seneng banget soalnya
Bayangin Pak, saya tuh dari SD, maksudnya udah kayak ngirim-ngirim naskah kayak Dari SD? ke majalah Bobo. Oh. Iya dari SD kelas ini sih kelas 4 SD-an gitulah. Kayak orang kayak kamu nih langka kayaknya. Iya Kak, Pak. Iyalah. Saya SD aja mikirin nulis aja enggak gitu. Terus ngirim. Nah, sebenarnya ini sih Pak yang membuat ini balik lagi ya, maksudnya kenapa sih saya bisa akhirnya tuh suka gitu nulis, karena saya suka baca majalah Bobo dan saya ngeliat di cerita-cerita itu pengen juga nih saya buat cerita yang ada di buku itu sesimpel itu. Nah, jadi makanya saya kirim ke majalah Bobo. Kalau ada juga serial kecil-kecil punya karya, jadi itu novel. Saya pernah dengar itu. Nah iya, kecil-kecil punya karya itu penulisnya usia 6 sampai 12 tahun. Ya, itu dikumpul-kumpulin kan? Dikumpulin. Kamu ada nulis di situ? Nah itu sudah sempat ngirim tapi ditolak juga. Masya Allah. Nah maksudnya terus karena udah lewat nih umur mereka 12 tahun, 13 tahun, ada lagi nih serialnya itu PCB PBC Pinkberry Club, itu untuk remaja usia 13 sampai 16 tahun. Kamu kirim lagi? Kirim juga, ditolak juga. Ditolak terus. Nah, sampai lewat 16 tahun. Jadi saya tuh bingung gitu, Pak. Ya ampun, saya udah KKPK ditolak, PBC ditolak. Maksudnya Kamu nggak nyerah apa? Ngerasa down gitu nggak? Nah, sempat nih Pak. Jadi sudah zaman SMA kan sudah 16 tahun tuh. Saya sempat ya mikir, maksudnya ya udahlah nggak usah nulis, maksudnya kayaknya mungkin Nggak memang bakat ya? Iya nggak bakat kayaknya. Ya udah, jadi waktu zaman saya SMA tuh bener-bener ya udah fokus sekolah aja, fokus kayak ya udahlah kalau sekolah nih harus ranking 1 ya supaya bikin senang orang tua lah, maksudnya ada prestasi. Jadi ranking Alhamdulillah. Ranking berapa? Rankingnya tuh selalu 1-2 aja. Oh, okay. Alhamdulillahnya itu karena fokus mungkin sekolah aja ya. Terus pas di dunia kuliah nih, saya ngelihat ada banyak maksudnya lomba-lomba yang nanti hasil naskahnya itu dijadikan satu buku, tapi satu buku itu beberapa penulis. Nah, dalam hati saya tuh kayak kayak gini maksudnya. Apa sih namanya tuh? Antologi? Antologi buku namanya. Antologi, gabungan beberapa penulis. Ya, dari lomba. Nah, dalam hati saya sebelum saya ikut lomba itu, Reka nih kamu beneran kah mau maksudnya terjun lagi nih ibaratnya ke dunia nulis, soalnya kan waktu zaman kecil tuh apa ya ibaratnya pengalamannya tuh buruk lah kalau bisa dibilang. Ketolak terus ya? Iya, ketolak terus. Biar kan. satu nggak ada yang diterima? Nggak ada, satu pun nggak ada. Terus kamu ketika tahu nggak diterbitin, gimana perasaannya? Ya sedih lah Pak, sampai nangis gitu, apalagi kan masih kecil tuh kan masih kayak ya. Jadi nangis ya? Iya, maksudnya ternyata nggak semudah yang dibayangin gitu. Okay. Saya kira kan kalau ngirim langsung diterima, Ya, masih belum terlalu paham kan. Iya. Nah akhirnya pas dunia kuliah itu masih semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Akhirnya saya mutusin buat yaudah coba aja gitu. Kalaupun misalnya memang ditolak, Ya nggak apa-apa. ya udah gitu kan. Udah biasa. Udah Udah kebal. Udah kebal kan, bukan yang kayak hopeless banget lagi gitu. Ya udah akhirnya ngirim dan itu masih ditolak juga Pak. Oh ternyata ditolak? masih beberapa lomba tuh masih ditolak gitu. Akhirnya pokoknya udah kesekiannya akhirnya ada nama saya gitu kan di pengumuman itu tuh langsung sujud syukur. Itu percobaan yang keberapa itu? Waktu kuliah? Ditolaknya sudah berapa ya? kali? Kayaknya kelima kali deh Pak. 4 kali ditolak. Iya, 4 kali. Yang kelima baru diterima. Baru terima. Gimana perasaannya ketika tahu muncul namamu di situ? Senang banget, kayak akhirnya naskah Reka yang selama ini bersemayam di laptop aja ada di lembaran buku. Ya lupa saya tuh sampai yang ya sujud syukur. Begitu, senang banget ya? Senang banget lah, padahal Oke. belum buku solo kan. Iya, walaupun belum solo, Iya. tapi feelsnya rasanya udah. Sudah senang banget. Rasanya penolakan puluhan ribu kali yang Iya, kemarin itu terbalaskan. Iya, gitu. terbalaskan gitu. Oke, itu buku pertama. Buku pertama tuh 2017 kan. Cerita tentang Ramadan. Kenapa dengan Ramadan? Nah itu temanya itu tentang bulan Ramadan. Jadi apa sih yang cerita yang berharga di bulan Ramadan. Nah jadi waktu itu rekan ceritain waktu pengalaman mereka dinas. Mereka kan SMK-nya memang udah jurusan perawat kan. Nah waktu itu mereka dinas di Pati Jompo. Nah itu bener-bener ini sih. Kenapa? Sedih banget. Sedih soalnya kan waktu dinas itu kan itu bener-bener kita tuh di satu wisma sama para kakek sama nenek kan, dan di situ mereka ngeliatnya kayak udah kayak nggak ada semangat hidup gitu. Masa sih? Iya. Sesedih itu ya? Iya, jadi kayak ibaratnya Keluarganya mereka kemana? Rata-rata nggak tahu keluarganya di mana itu. enggak, malah rata-rata keluarganya itu yang udah maksudnya sukses, cuman karena mungkin mereka sibuk nggak ada waktu buat ngerawat orang tuanya, dikirim Ke Panti Jompo. bahkan ya itu cerita dari mereka langsung. Jadi di situ sih mereka. Anaknya masih jengukin nggak tuh?
Jarang banget. Jarang banget. Jarang Itu yang banget. bikin kamu sedih banget ya. Iya, maksudnya Orang tua, anaknya udah sukses, malah ujung-ujungnya orang tuanya ditaruh di iya dititipin di Pati Jompo. Pati Jompo. Nah, itu bener-bener Sedih banget. iya sedih sampai yang dari situ mereka berdoa, maksudnya kayak di setiap salat tuh ya semoga orang-orang yang di Pati Jompo ini apa ya? Maksudnya intinya mereka tuh berdoa semoga mereka tuh nanti kalau udah udah besar, udah sukses, dewasa, jangan sampai kayak gitu. Yakin. Ya mereka berdoanya kayak gitu. Maksudnya udah tahu kan alasan kenapa sih mereka tuh akhirnya ditaruh di situ kan karena anaknya ini sibuk, anaknya ini. Apa aja sih rata-rata alasan anak-anaknya itu? Pertama memang mereka misalnya suami istri memang udah kerja, jadi kan kayak nggak ada yang ngerawat lagi gitu Orang di rumah. tuanya. Daripada maksudnya Terlantar. mending di Pati Jompo kan diurus gitu, ada perawatnya kan. Itu sih kebanyakan alasannya kayak gitu. Tapi masa iya ngorbanin hanya untuk kesibukan Tapi, pekerjaan, iya, ngorbanin orang tua ya? Tapi iya nyatanya gitu sih Pak. Dan Itu yang mereka benar-benar kaget. Nyatanya ya? Iya gitu. nyatanya, bener. Nah jadi kan ceritain itu, dan posisinya kan itu waktu bulan puasa, jadi mereka tuh tetap puasa. Tetap puasa ya? Padahal tua-tua itu ya? Tua-tuaan itu juga yang mereka salut sih. Kuat ya? Sedih nggak mereka waktu nyeritakan bahwa anaknya menaruh Sedih, bahkan sampai nangis. orang tuanya itu? iya. Orang tuanya kepengen nggak sih ditaruh di panti Ya jompo? enggak mau. Cuma namanya anaknya sudah taruh di situ, mereka nggak bisa Ngelawan? ya udah. Oh gitu? Maksudnya? Apakah memang orang tuanya bilang nggak usah urus saya nak, nggak apa-apa, yang penting tinggal di rumah? Ada nggak sih yang gitu-gitu? Iya mereka ngomong kayak gitu rata-rata. Ada Cuman anaknya ya maksudnya padahal anaknya tuh udah ibaratnya banyak yang udah Berkeluarga. berpendidikan gitu kan. Cuman ya kayak gitu nyatanya kondisi realnya. Oh, gara-gara banyak berpendidikan ya? Nggak juga sih mungkin. Enggak juga. Ya tapi fakta itu terjadi ada. Iya, Oke, benar. Oke. Dari situ ya naskahmu lolos. Oke. Jadi mereka kayak hikmahnya ternyata Ada. reka dinas itu kan bisa jadi ternyata menarik lah. Menarik. Oke. Publish yang ketiga baru-baru ini katanya. Iya, alhamdulillah. Itu tentang apa? Nah, itu tentang kondisi sekarang. Kondisi sekarang kan corona kan, Pak. Jadi bukunya tentang Ternyata corona. hikmah corona nih Banyak. salah satunya mereka jadinya Nerbitin buku. iya dari buku ya, alhamdulillah. Apa yang kamu ceritakan? Nah, jadi itu temanya tentang para tenaga medis gitu, perjuangan tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Oke. Nah, jadi itu mereka menceritakan kakak perawat yang mereka kenal, dia yang berhadapan langsung sama pasien COVID-19 itu, yaitu yang mereka ceritakan. Gitu. Dan akhirnya lolos. Ya, alhamdulillah lolos. Dan itu perjuangan di balik mereka menceritakan itu, maksudnya nulis naskahnya juga Berat. nggak juga berat sih, maksudnya Gimana ya, maksudnya perjuangannya itu Cukup berjuang lah ya. Iya, cukup berjuang lah. Soalnya saya taunya itu H1 sebelum deadline. Oh gitu. Ya, terus yang kayak kalang kabut sendiri gitu, cari siapa nih orang yang bisa saya Berarti kejar deadline juga, ngebut ya nulisnya. ngebut. Siapa nih orang yang bisa saya tanya-tanya gitu kan terkait ini yang nangani pasien COVID-19, dan alhamdulillah dibantu sama kakak senior mereka waktu di organisasi. Oke. Nah, dia kerja di rumah sakit gitu. Oke, jadi kamu dapat informasi itu. Dapat informasi itu. Kamu kan perawat Reka ya? Iya. Kenapa nggak ngambil sastra dulu kuliahnya? Kok malah ambil perawat? Kan kamu suka baca tulis kan? Iya. Gimana tuh? Kan saya mutusin, maksudnya di perawat itu kan dari SMA kan, jurusan keperawatan. Oh sudah dari SMA kuliah, Iya. ambilnya keperawatan ya? Iya. Dan dari SD itu memang saya tuh pengen aja jadi perawat. Ngeliat, maksudnya kalau dulu kan ngeliatnya perawat tuh bersih, bajunya putih, Bagus ya? bagus aja gitu kan, sesederhana itu. Nah ya udah pengen jadi perawat, walaupun sempat sih ada kepikiran pengen, maksudnya lebih di Sastra. fokusin di sastra gitu kan. Cuman pastinya dari ini sih. Tapi udah terlanjur dia perawat SMA? Iya, orang tua tuh pengennya juga anaknya tuh di kesehatan gitu. gitu. Mereka tertarik juga soal di kesehatan, karena mereka juga mikir sih, maksudnya kalau nulis kan bisa sembari kan sebenarnya. Oke. Jadi kamu adalah seorang perawat yang suka menulis gitu ya? Ya, betul. Jadi double dong ininya kan, skillmu kan. Jadi skill nulis ada, Iya. skill perawatnya ada gitu. Oke. Terus kenapa kamu milih masuknya malah ke UMKT? Kan banyak kan kampus-kampus yang menyediakan Iya, benar. keperawatan kan.
Menyesal nggak sih setelah masuk ke UMKT? Nggak dong. Wih. Ini asli Bersyukur nih ya, malah, bersyukur asli. ya, bersyukur. Apa yang membuat Bersyukur. kamu bersyukur? Ya? Bersyukurnya karena alhamdulillah nih, maksudnya masuk di UMKT sesuai sama yang saya pengenin kan di jurusan keperawatan. Di sini saya kan milih S1 keperawatan, ada profesinya juga nurse. Bersyukur maksudnya di Samarinda sudah ada profesi nurse. Terus itu yang membuat saya bersyukur juga saya merasa potensi saya juga difasilitasi gitu. Oke. Kan di sini di kampus ini kan banyak UKM-UKM-nya juga. Jadi kemarin saya kayak ikut UKM, ada jurnalistik juga. Di situ kan saya lebih bisa mendalami Skill menulis. skill menulis juga gitu. Terus juga dari dosen-dosennya juga Dosen-dosennya asik-asik. asik-asik. Oke. Asik-asik kayak lagu ini ya. Ayo ting-ting. Oke, pertanyaan saya, siapa dosen favoritmu? Wih, harus disebutin kan ini namanya? Iya dong, harus disebut. Dosen favorit ya. Alasannya kenapa? Satu aja nih Pak. Kamu ada berapa dosen favorit? Jangan semua dosen lah ya, bukan dosen favorit. Iya lah. sih, bener-bener. At least dosen yang kamu paling suka lah gitu. Pokoknya kalau ada bapak ini seneng aja gitu. Ada nggak? Ada. Siapa? Harus pakai alasan juga kok Pak. Alasan, boleh lah. Kasih alasan kenapa. Siapa tahu memotivasi dosen-dosen lain kan? Iya sih. Nah, gitu. Apa? Saya suka Pak Rektor. Pak Rektor. Lain lah, Pak Rektor bukan Lain lah. keperawatan. Siapa? Iya. Saya ini Pak Topik. Wih, Pak Topik. Nama Anda disebut di sini ya. Tolong nanti buka puasa dikirimkan ke rumah saya. Kenapa Pak Topik? Nah, jadi sebenarnya Pak Taufik ini tuh guru saya juga dulu waktu SMK. Oh iya? Ya, cuman jadi waktu saya SMK itu ada dua gitu gedungnya. Saya yang di kota, tapi Pak Taufik ini ngajar yang di seberang. Oh, ini belakangnya SMA Ya, plus jadi ini. belum terlalu kenal, cuman sekedar tahu aja. Tahu. Ternyata pas di Kuliah? ketemu lagi nih sama Pak Taufik kan jadi dosen juga. Kenapa saya suka Pak Taufik itu benar-benar ini sih. Dia Memahami. ya itu pastinya kan, maksudnya dari segi pelajaran yang dia ajarkan itu benar-benar memahami banget konsepnya gimana, terus itu juga prakteknya juga. Terus itu di sisi lain beliau benar-benar mendukung dan mensupport mahasiswanya, nggak cuma di bidang akademik tapi non akademiknya juga. Oke. Ya, jadi bahkan beliau itu ya berpesan kepada mereka gitu, maksudnya jangan terlalu sampai stres lah mikirin harus IPK-nya itu harus tinggi gitu, harus misalnya harus 3,9 berapa, itu tuh nggak terlalu, maksudnya nggak penting tapi nggak terlalu penting banget, tapi harus diimbangi sama non akademiknya kamu Reka. Sampai Pak Taufik tuh berpesan kayak gitu. Jadi Pak Taufik itu benar-benar ya support, maksudnya dari Reka nulis, maksudnya di organisasi harus seimbang itu sih. Dan beliau tuh memang suka senyum juga sih ya. Iya benar. Nah, saya tuh kalau ketemu juga beliau senyum dulu. Selalu senyum kan? Tuh Pak Taufik ya, selamat mendengarkan. Tapi dosen-dosen lain juga oke sih. Pastinya. Gitu. Tapi ya, dan Pak Taufik masih muda, Iya benar. ya kan? Pak Taufik tuh umur berapa ya? Mungkin seumuran saya kali. Ya. Bapak muda ya? Muda dong. Hati-hati, saya ini masih Iya. muda loh, gitu ya. UMKT itu semua dosennya rata-rata muda, iya, benar. staf-stafnya, pegawai-pegawainya itu muda semua. Iya. Kenapa muda-muda Reka? Kira-kira? Karena apa ya, jiwa muda itu kan apa ya, energi kayak gitu sih. Karena tenaga. karena tenaganya banyak. Oh ya, Gitu. benar. Jadi Iya benar. bisa begadang. Curhat kak Pak. Entah lah. Tapi ya memang energi kan Iya kalau sih. anak muda, jadi kreativitasnya juga masih Benar, oke. kreativitasnya juga. Kalau orang tua kan ya kita lebih kepada apa, pesan-pesan, Iya, mengingatkan. Ya kalau yang muda-muda ini kan kadang bablas, yang orang tua yang ngingatin. Iya benar, tetap Supaya di jangan, jalurnya. supaya gitulah jadi ya. Gitu. Jadinya makanya UMKT rame sekali. Iya. Oke, Reka, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup. Ya. Apa pesanmu sebagai mahasiswa keperawatan, mahasiswa kesehatan, sebagai seorang penulis kepada masyarakat dan mahasiswa yang terdampak corona di tengah wabah kita ini? Dan ini perkiraan dari dokter-dokter Muhammadiyah se-Indonesia, katanya wabah ini akan terjadi hingga bulan September 2020. Apa pesanmu? Pesan mereka ya, ini dari keresahan rekanya Ya, aja. gimana? Jadi kalau pesan mereka sih, maksudnya kita nih di sini sama-sama, maksudnya kena dampaknya kan, kena dampak dari wabah corona ini. Kita jadinya ya kayak Reka, maksudnya nggak bisa kuliah,
nggak bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan. Terus itu ya udah bener-bener di rumah aja gitu kan, sambil ngelakuin work from home lah kalau misalnya apa dibilang gitu. Berarti ini pertama kali kamu keluar dari rumah bawa motor? Iya. Setelah sebulan lamanya, pokoknya habis diberlakukan apa di rumah aja itu. 14 Maret. Ya 14 Maret itu kan Sampai sekarang sampai sekarang baru keluar ini. baru keluar bawa motor. Nah jadi seminggu sebelum diberlakukannya apa 14 hari karantina itu mereka kan dinas tuh di rumah sakit. Oh iya. Jadi ya mereka ngerasain, maksudnya pas di hari Sabtu itu kan sudah ada tuh pasien yang di rumah sakit. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi pesanmu untuk teman-teman mahasiswa deh, paling nggak yang seumuran kamu Iya. di tengah wabah ini gimana? Pokoknya di sini tuh butuh kerjasama kita semuanya buat patuh sama yang udah diajukan sama pemerintah kan. Kalau memang kita di rumah aja ya udah di rumah aja, jangan sampai karena alasan bosen kita akhirnya keluar. Misalnya seenak itu, sedangkan kan kayak Perawat itu kan perawat, setengah dokter, mati. tim medis semuanya itu kan udah Berjuang. benar-benar berjuang di garda terdepan kan. Maksudnya ini harus wabah ini tuh bisa Selesai. insya Allah selesai hilang tuh kalau Kerjasama. kita semua gitu sih. Harus ya kerjasamanya itu harus jujur. Kalau misalnya kita habis ada riwayat perjalanan Harus ngomong ya. harus ngomong. Berarti ada kasus yang nggak ngomong ya? Ada banyak. Karena takut dibilang. Iya, akhirnya kan yang kena dampaknya kan tenaga medisnya. Oh iya, banyak katanya Iya. dokter dan perawat Karena nggak pakai APD kan. Nah langsung itu. terpapar ini ya, kena. Iya. Bingung juga sih. Tapi harusnya bukan aib lah ya untuk. Iya bukan aib makanya. Justru malah dengan Stigmanya diubah lah ya. dengan kita ngomong jujur, Iya, benar. terbuka itu malah menyelamatkan negara ini kan. Iya benar. Gitu. Tuh sesimpel Sesimpel jujur. ya. Kejujuran ya. Iya kejujuran. Oke. Itu sih. Reka umur 21. Iya dosa. Ada kepikiran mau menikah atau lanjut kuliah? Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya. Iya kan? Kan Gimana? maksudnya menikah itu bukan menjadi alasan kita buat nggak lanjut kuliah, Oke. ya kan? Iya, iya. Tuh langka kayaknya. Tapi kamu tau gak sih rata-rata orang tuh mikir selesaikan kuliah dulu baru benar. menikah gitu. Itu gimana tuh? Nah, mereka benar-benar bersyukurnya orang tua mereka itu ngerti gitu. Oh, Ngerti. gitu? Ngerti maksudnya oh ya walaupun mereka tetap lanjut kuliah, nggak apa-apa kalau misalnya Mau nanti nikah. mau nikah gitu. Tapi memang banyak orang tua ini sih, itu kan. Pengennya kan selesai dulu S1. Heeh. Kenapa sih menurutmu pernikahan dan kuliah itu bukan sesuatu yang harus dijajarkan gitu? Kenapa? Nah gini, jadi sebenarnya kan alasan-alasan kamu harus S1 dulu, Gitu. kamu harus ya sarjana dulu, harus kerja dulu baru bisa nikah. Sebenarnya kan kalau kita misalnya memahami nih konsep pernikahan itu kan itu ibadah kan, maksudnya menurut mereka nih dengan menikah itu kita lebih terjaga sih, Oke. lebih terjaga untuk ya tidak melakukan hal-hal yang Negatif. di negatif. luar sana. Terus ada support sistemnya juga, dan sebenarnya mereka nggak cuman nganggap menikah itu hal yang senang-senang doang gitu. Tapi dari dulu mereka tuh memang pengen nikah muda sebenarnya, karena Kenapa? karena maksudnya kan kita nggak boleh pacaran gitu kan. Oh, kamu jadi termasuk yang anti pacaran? Iya gitu kan, maksudnya ya apalagi gitu kalau misalnya kita sudah yang penting siap. udah siap secara mental, fisik Laki-lakinya juga udah siap. Iya. Jadi calonnya Reka udah siap? Udah siap lah ya. Insya Wahai Allah. kamu kepada siapapun calon Reka, segeralah ya, jangan terlalu lama menunggu-nunggu. Mumpung musim corona. Ya kan kalau corona kan semua harga terjangkau. Bujur, Berkurang. Bercanda. Bercanda. Iya, bercanda ya. Ya itu sih Pak, maksudnya jangan, menurut mereka ya, maksudnya jangan lagi lah kita ini menganggap pernikahan itu tuh hal yang susah gitu, hal yang berat gitu. Maksudnya kalau kita udah paham konsepnya, maksudnya persepsi tentang menikah itu ya bukan alasan, maksudnya kalau kita masih kuliah nggak Oke. bisa nikah. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau mau tunggu lulus benar. ya. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Iya benar. Ya, ini adalah contoh aspirasi seorang anak ya. Semoga para orang tua mendengar. Ya. Siapa tahu kan mau dipertimbangkan. Iya, Ya. Karena problematika mahasiswa apalagi tingkat akhir, Kenapa? pusing skripsi mau nikah. Tapi jangan sampai itu alasannya. Tapi kalaupun iya nggak apa-apa juga kan? Iya, tapi jangan itu jadi poin utamanya Oh lah. iya, boleh.